potensi-potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, di sini kami percaya bahwa potensi-potensi yang sangat besar tersebut akan lebih maksimal di bawah student board, di mana visi kami adalah menjadi wadah agar dapat menjadi wadah dalam berkreasi bersama seluruh kelas mulia. Dan di sini kami melihat bahwa student board harus besar dalam menjadi inspirasi bagi seluruh kelas mulia. Karena itu apa yang sudah kami lakukan dalam visi kami tersebut. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan beberapa value kepemimpinan atau yang akan kami usung dari selama masa periode kepemimpinan kami. Di sini kami punya tagline We Act for a Better Future, di mana inti dari tagline kami itu adalah kreatif dan profesional. Kreatif dan profesional yang maksud adalah di mana kita percaya bahwa sebenarnya student board itu merupakan badan eksekutif atau badan tertinggi di Kasper itu sendiri, dan kita bekerja secara profesional. Akan tetapi profesional saja tidak cukup, oleh karena itu dibutuhkan kreativitas dari para seluruh kelas mulia untuk membimbing student board di mana di sini kami pun percaya bahwa student board itu sendiri tidak bisa bergerak tanpa dukungan kelas mulia. Itu kami sangat percaya. Di sini kami melihat bahwa dalam jangka waktu ke depan, kelas yang mulia akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Kelas yang mulia akan berkembang menjadi lebih besar, seperti yang kalian tahu, akan terus berkembang menjadi lebih banyak lagi, dan seperti yang kita tahu, murid-muridnya akan bertambah seperti tahunnya. Oleh karena itu, di sini peran student board sangat berarti dan sangat berperan, di mana student board itu sendiri merupakan badan yang membawahi seluruh kelas mulia untuk membawahi aspirasi dan beberapa kritik dan saran yang dari kelas mulia untuk kelas yang mulia yang lebih baik lagi. Di sini kami melihat bahwa betapa pentingnya student board itu sebagai wadah. Oleh karena itu, dalam menjadi wadah, student board itu pun harus kuat apabila ia ingin menyampaikan aspirasi dan inspirasi dari seluruh kelas mulia. Oleh karena itu, di sini kami memegang betapa pentingnya bonding. Kenapa bonding? Kami percaya bahwa aspek-aspek penting dari kesuksesan suatu kegiatan, suatu acara, dan suatu apapun yang dibuat, entah bisnis, entah acara, dan segala macamnya, itu adalah orang-orang yang bukan dari aspek-aspek seperti teknologi dan sebagainya. Kami percaya bahwa orang-orang merupakan aspek terpenting dan aset terbesar dari seluruh kegiatan yang ada. Oleh karena itu, kami sangat menekankan betapa pentingnya bonding. Bonding itu yang kami artikan adalah betapa pentingnya kekuatan dari student board itu sendiri dalam membimbing beberapa kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dibimbing oleh student board. Nah, dari situ sendiri, apabila SP sudah kuat, nanti akan kami paparkan beberapa kegiatan yang kami akan adakan nantinya dipaparkan lagi, dan sehingga dapat membuat SP itu menjadi lebih baik lagi dan lebih baik di mata kelas mulia. Komunikasi, saya belajar dari pengalaman kita berdua, di mana apabila pengalaman kami seringkali misalkan kita ingin membuat bisnis segala macamnya, tapi kita butuh suatu, anggaplah investor atau butuh modal. Bayangkan apabila kita mempunyai forum komunikasi di antara semua kelas mulia, di mana misalkan saya ingin membuat bisnis dan membutuhkan modal, tapi tanpa kita sadari, ternyata teman dekat saya, orang tuanya bisa memberikan modal tersebut dan sesuai dengan konsep yang saya usung di bisnis tersebut. Bayangkan apabila kita mempunyai forum komunikasi yang bisa mewadahi semua kelas mulia tersebut, itu akan sangat membantu dan sangat menyelesaikan masalah satu sama lain. Dan yang terakhir itu adalah kembali lagi bonding yang akan saya paparkan tadinya. Sebenarnya bonding itu sangat penting, di mana di sini kita juga bisa menyalurkan beberapa keluhan-keluhan atau saran-saran selama masa berjalan kegiatan student board itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya bonding, di mana secara kita adakan pertemuan non formal, di mana kita bisa sharing satu sama lain dan bisa menyampaikan apa saja keluhan-keluhan maupun hambatan dalam membuat student board menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, gambaran eksistensi student board di Prasetya Mulia School of Business and Economics 2015-2016. Berkaca ke belakang, Prasetya Mulia ini merupakan salah satu sekolah bisnis terbaik di Indonesia dan berpotensi untuk menjadi yang terbaik bahkan di Asia maupun amin di dunia. Kita nggak pernah tahu apa potensi-potensi apa yang bisa nantinya kita kembangkan ke depannya. Oleh karena itu, kembali lagi, student board itu harus kuat. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, banyak organisasi yang mungkin akan berdiri. Dan semakin demokrasinya Indonesia ini, pasti kita tahu bahwa student board itu harus semakin kuat. Apalagi kita sekarang tahu bahwa organisasi student board sudah cukup banyak di Prasetya Mulia. Nah, di sini tuh saya melihat student board itu sebagai aspek yang penting, sebagai organisasi yang sangat penting, di mana student board itu secara internal harus bisa kuat dari sisi internalnya, sehingga apabila dia keluar nantinya itu akan menjadi sangat kuat. Keluar dalam arti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau kita bilang sekolah Prasetya Mulia itu sekolah bisnis terbaik di Indonesia, kita bisa bilang itu benar. Tapi kita nggak pernah tahu apakah di Asia itu menjadi yang terbaik. Itu kita nggak pernah tahu karena mungkin belum bisa sampai ke sana. Kenapa belum bisa sampai ke sana? Karena selama ini student board itu atau Prasetya Mulia belum bisa berkontribusi untuk bangsa kita Indonesia. Di sini kita melihat
seluruh aspek-aspek sekitar kita, terutama Indonesia. Karena kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, selama ini, itu semua untuk lingkungan kita sekitar. Apapun yang kita lakukan selama ini berujung kembali lagi kepada cinta kita terhadap Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, saya melihat eksistensi Student Board ini sebagai suatu badan yang sangat kuat nantinya di masa depan, di mana kita bisa memberikan suatu kontribusi yang sangat besar untuk nasional itu sendiri dan terlebih lagi untuk bangsa Indonesia. Kurang lebih demikian dari kami. Kembali lagi, jangan lupa nanti untuk terus datang ke Rangkaian Election dan jangan lupa untuk datang pada tanggal 5 dan 8 dan vote nomor 2. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang teman-teman. Selama beberapa menit ke depan, saya sama Excel mau kenalan sama kalian semua. Hari ini kita mau sharing sedikit tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Sebelumnya saya mau sedikit flashback teman-teman ke satu tahun kemarin. Jadi waktu itu kira-kira bulan Juni, saya lagi tidur, saya bangun jam 2 pagi, terus saya lihat milis karena saya lagi buka HP. Terus saya lihat ternyata nama saya ada di milis di kabinet kepengurusan Student Board Kaviga dan Santi. Saya tidur lagi, tapi besoknya ketika saya bangun, yang pertama saya pikir bukan, wah gila, gue jadi pengurus SP, bukan. Tapi yang pertama berpikiran saya, apa gue lawan tahun depan? Apa gue mau jadi ketua tahun depan? Hari ini saya persiapkan terus selama setahun. Dan selama setahun ini saya mikir, kira-kira bisa nggak ya saya jadi kayak Kaviga? Kita tahu semua, Kaviga tuh ketika ngomong bersama, ketika ngomong sama teman-temannya itu enak banget. Dia bisa ngerangkul anak-anaknya satu persatu. Kalau lebih jauh lagi saya mikir, kira-kira bisa nggak ya saya ada Amir? Amir, seperti yang kita tahu, kalau Amir nggak berdiri di depan, Amir ngomong, wah karismanya berasa banget. Semua orang adore sama Amir. Saya terus mikir kira-kira saya bisa atau enggak, saya mampu atau enggak, saya sanggup atau enggak. Dan lama-kelamaan ketika saya makin fix untuk nyalon, yang saya yakinin satu teman-teman, untuk memimpin Student Board itu bukan tentang siap atau enggak. Karena kalau kita nggak tahu siap atau enggak, setiap hari kita dipersiapkan. Dan saya yang hari ini itu lebih baik daripada saya yang kemarin. Dan saya yang besok akan lebih baik daripada saya yang hari ini. Tapi jadi pemimpin itu tentang mau atau enggak. Saya sebelumnya gak pernah kepikiran mau jadi nyalonin jadi wakil ketua Student Board. Awalnya saya masuk Prasmul, mahasiswa baru. Apa sih yang dipikiran mahasiswa baru? Sepantar-pantarnya paling saya pengen aktif ikut kepanitiaan. Jadi saya berawal dari situ, terus saya ikutlah kepanitiaan di Prasmul. Saya ikut kepanitiaan,
saya ngomong sama semua yang ada di sini. Mungkin kalian pernah mikir, wah gila, gue daftar ke panitia udah 7 kali, 8 kali gak diterima. Atau mikir gini juga, temen deket gue tuh pengurus student board, tapi gue udah usulin nih, tahun ini SB bikin ini dong, tahun ini SB bikin itu dong. Temen gue sampai sekarang masih jadi pengurus student board, tapi gak ada yang berubah. Dan kalau kalian mikir gitu teman-teman, saya adalah orang yang pernah ada di posisi kalian. Saya adalah orang yang gak bisa ada di sini kalau semua orang judgmental dan kalau semua orang gak kenal yang namanya kesempatan kedua. Saya bukan orang asli BSD teman-teman, saya orang Bandung. Saya orang Bandung dan pertama-tama bahkan saya gak pernah kepikiran untuk kuliah di sini. Dan saat teman-teman tahu, tadinya orang tua saya udah bayar kuliah di tempat lain di Bandung. Saya juga mungkin bukan pemimpin yang teman-teman bayangkan. Mungkin kalau teman-teman ngebayangin seorang pemimpin yang keluar bukan gambaran saya, bukan tampilan saya. Tapi, ya ini Aldo. Buat saya, memimpin itu bukan tentang kamu dari mana. Memimpin itu bukan tentang lu gaul atau enggak. Memimpin itu tentang apa yang ada di sini dan ada di sini teman-teman. Memimpin itu gimana kita mendrive apa yang ada dalam otak kita dan apa yang jadi passion kita untuk bentuk sebuah masa yang mau jalan bareng-bareng as a team. Tadi Aldo bilang dia dari Bandung. Saya Jakarta Selatan. Penting nggak? Penting. Itu Aldo. Ini saya. Kalian siapa? Mungkin sampai detik ini banyak teman-teman yang bilang saya sama Aldo tuh beda. Memang beda. Sekarang di dalam perbedaan itu, ternyata kita punya satu tujuan. Ini yang dimaksud itu ini. Kita semua kan beda-beda. Kita semua punya sifat yang beda-beda. Dan itu tuh harta. Aldo, kenapa saya mau sama Aldo? Dan kenapa Aldo juga mau berpartner dengan saya? Biarpun kita beda, ternyata kita punya satu tujuan yang sama. Jadi di sini, ayo kita sama-sama dalam perbedaan itu. Bener dong, saya yakin kalau misalnya nanti mau cerita habis ini, saya seneng kok, saya seneng bisa dengerin aspirasi orang, passion orang. Karena selama ini, terutama setelah saya mencalonkan diri jadi wakil ketua seperti ini, saya mendengar banyak banget masukan, baik itu buruk maupun bagus, dan semua itu tuh mengembangkan saya sendiri juga. Dan itu saya yakin dengan itu Student bisa menjadi organisasi yang lebih baik juga buat kita semua bareng-bareng. Oke guys, saya excited tentang ini. Kita akan masuk sedikit lebih serius. Seseorang yang pergi ke suatu tempat, dia harus tahu 3 hal teman-teman. Yang pertama, kemana dia mau pergi. Yang kedua, gimana caranya sampai ke situ. Dan yang ketiga, ketika kita mau pergi ke situ, apa yang harus kita bawa. Sekarang kita akan ngomong kemana kita mau pergi. Kita akan ngomong tentang visi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di belakang sana ada visi saya, ada visinya William. Tapi saya akan bikin itu lebih simpel. Apa yang akan saya dan Esa lakukan nanti adalah meningkatkan kualitas setiap program kerja student board. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk siapa teman-teman untuk berpartisipasi sesuai dengan passion kalian masing-masing. Sekarang kita bicara yang kedua. Kita bicara gimana caranya kita ke sana. Ada 4 langkah teman-teman. Yang pertama, saya dan Esa akan pastikan ketika kami menjabat, student board akan menjadi organisasi yang bermanfaat dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh kelas mulia. Ini penting, bermanfaat dan dirasakan manfaatnya itu sangat berbeda. Waktu saya bicara tentang saya bermanfaat, itu gini, saya tahun ini mengurus student board, terus saya mikir, oh tahun ini gue udah ngelakuin ini, gue udah ngelakuin ini, gue udah ngelakuin ini, gue udah ngelakuin ini buat kalian. Itu tentang bermanfaat. Tapi tentang dirasakan manfaatnya adalah ketika saya memposisikan diri saya di posisi kalian dan saya lihat emang benar yang gue ngomong ini ngefek, yang gue lakuin itu ngefek buat anak-anak. Itu 2 hal yang berbeda. Yang kedua yang akan kita lakukan adalah kita memastikan ada the right man on the right place at the right time di dalam setiap open recruitment dimanapun sesuai dengan passion kalian agar kalian bisa berpartisipasi sesuai dengan keinginan kalian. Hal yang ketiga, ini sedikit visioner teman-teman, tapi kita semua tahu kalau sebentar lagi kita akan jadi universitas. Dan ketika itu terjadi,
unity. Dan bersatu itu nggak sama jadi satu. Kalau jadi satu gini, saya mau nyaman sama Excel, intinya saya harus sama Excel. Tapi kalau bersatu, saya punya tujuan yang baik, Excel punya tujuan yang baik, William punya tujuan yang baik, Tania punya tujuan yang baik, Bagas, Kikis, Rian di sini semua punya tujuan yang baik. Dan bersatu itu gimana kita lihat tujuan yang sama dan kita gerak bareng-bareng as a team untuk ke sana. Itu bersatu. Dan yang ketiga tentang dignity, teman-teman. Kita harus punya dignity, kita harus punya kebanggaan, harus punya harga diri, harus punya pride as a Prasmodian. Karena ini akan menentukan ketika nanti lu semua ketemu teman-teman di luar. Misalnya ketika saya nanti pulang Bandung dan saya main sama teman-teman saya yang di tempat lain, kira-kira Prasmo akan dilihat seperti apa oleh mereka? Setiap Prasmodian harus punya pride akan alma maternya sendiri. Karena itu yang memastikan alma mater kita, itu yang memastikan kampus kita itu dipandang besar oleh yang lain. Yang bikin suatu kampus jadi besar itu bukan cuma acara-acaranya penting, teman-teman. Tapi yang membuat satu kampus dinilai lebih dari kampus yang lain adalah ketika mahasiswinya punya pride dengan kampusnya. Untuk teman-teman yang merasa aspirasinya belum tertampung, passionnya belum tertampung di Prasmo ini, belum bisa keluar, kesinilah tempatnya. Kalian bisa ajuin, kita bisa bahas bareng-bareng. Mungkin atau enggak passion itu kita jalan di sini dan kita bakal mengusahakan. Guys, saya dan Excel nggak pernah janjiin tahun depan lebih muda. Kenapa? Karena kita tahu yang mau kita tuju itu jauh. Hal yang mau kita capai itu hal besar, teman-teman. Tapi saya dan Excel janjikan tahun depan akan lebih baik. Dan saya butuh banget dukungan dari semua teman-teman. Gini, election ini bukan tentang saya, bukan tentang William. Siapapun yang menang nanti, itu harus dapat dukungan dari satu kampus. Dan kalau memang saya dan Excel yang dipercaya, kita sangat mohon bantuan dari teman-teman, dukungan dari teman-teman semua untuk gerak bareng-bareng kita. Ini hal besar, teman-teman. Tahun ini tahunnya peningkatan dan tahunnya perubahan. Dan ketika kita bicara tentang dua hal itu bukan tentang kapan perubahan ini akan selesai. Karena ini makan waktu, teman-teman. Ini butuh proses. Tapi ini bicara tentang siapa dan kapan kita mau ambil langkah kecil untuk memulai perubahan itu. Mother Teresa pernah bilang gini, teman-teman. Saya tanpa dia dapat melakukan hal yang luar biasa. Dia tanpa saya juga dapat melakukan hal yang luar biasa. Tetapi ketika saya dan satu orang lagi bergabung, bahkan satu kampus bergabung, ketika Prasmodian bergabung, kita bukan cuma bisa lakukan hal-hal yang luar biasa, teman-teman. Tapi kita bisa lakukan hal-hal yang bahkan gak pernah terpikirkan sebelumnya. Tahun ini adalah tahun peningkatan. It's time to elevate your opportunity. Terima kasih. Nama saya Ben Xiaoping dari perwakilan William dan Tania nomor 2. Pemimpin itu bukan hanya seseorang yang memberikan janji, tapi pemimpin itu dilihat dari aksi yang dia berikan, tindakannya seperti apa. Saya pernah bekerja sama dengan Tania dan juga William, dan saya melihat bahwa kinerja mereka itu sangat baik. Seperti di kesempatan sebelumnya saya pernah bekerja sama dengan mereka saat Open Market 2015. Di situ William sebagai wakil ketua acara melakukan tugasnya dengan mantau seluruh proses acara secara keseluruhan. Namun dia juga memberikan masukan-masukan konstruktif kepada saya secara pribadi. Saya sangat menghargai masukan-masukan itu sendiri. Dan untuk Tania, saya sudah melihat sebagai laskar saya sudah melihat potensi Tania sebagai pemimpin sejak IP 2014 kemarin. Dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar kepada teman-teman sekelompoknya, dan saya melihat bahwa Tania ingin mengembangkan rasa tanggung jawab itu kepada seluruh mahasiswa Prastia Mulia. Saya juga melihat bahwa William dan Tania ini merupakan tim yang sangat komunikatif. Penting banget buat pemimpin untuk bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk dapat bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Itu penting banget. Dan karena saya melihat hal-hal ini di William dan Tania, makanya saya memilih mereka.
Dan saya menyarankan kalian juga untuk memilih bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih Ben. Sebagai seorang pemimpin, pastinya kita harus melihat fakta yang ada. Fakta yang ada itu kan dari sejarah. Ketua dan wakil student board itu bagi saya harus orang yang siap dan punya kekuatan yang mumpuni. Setuju? Setuju. Oke. Saya dan William dan Tania pernah bekerja sama di Pop Up. Dua kata yang tergambar selama saya bekerja sama dan saya melihatnya itu ada dua: optimis dan penuh tekad. Setuju? Setelah itu, kalau untuk William, kebetulan pas IP saya mewawancari William. Di situ saya belajar dari William bagaimana manajemen waktu yang baik, bagaimana bisa berprestasi secara akademis. Karena faktanya William dapat beasiswa satu, dan yang kedua dia bisa konsisten menjaga nilainya dari hasil wawancara yang pernah saya lakukan. Kemudian dari segi non akademis, William jadi wakil ketua Pop-Up, kemudian aktif di Oval Club Jakarta Mungkin, dan itu dia lakukan dengan serius dan tekun. Kemudian untuk Tania, saya mulai berkenalan dari IP, dan dari IP saya melihat kalau dia orang yang punya komunikatif dan inovatif. Seperti itu. Tania sendiri sudah ikut di organisasi acara seperti Pop-Up, habis itu Music Night, Jakarta, dan juga aktif di Oval Club. Dan ada kesamaan yang menarik dari William dan Tania untuk saya sharing di sini. William rumahnya itu di Permata Hijau. Oke, William rumahnya di Permata Hijau dan Tania rumahnya di Cirere. Dua-duanya nggak ngekos. Yang saya bingung gimana caranya dia bisa manage akademis, non akademis di waktu yang sama dan juga saling berprestasi di dua hal tersebut. Bagi saya, pemimpin itu harus punya tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketika dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka pemimpin tersebut punya chance besar, punya kesempatan besar, dan bisa dibilang layak untuk bertanggung jawab kepada orang banyak, khususnya Pras Mulia. Itu mungkin yang bisa saya sharing. William, Tania, nomor 2. Nama saya Marsal dari bisnis 2013. Pras Mulia, dalam mencari pacar, kita bisa nyari pacar orang yang identik sama dengan kita, yang kelebihannya dan kekurangannya sama dengan kita, atau orang atau pacar kita tuh yang memiliki kelebihan yang bisa menutupi kekurangan kita. Kita lebih baik memilih yang bisa melengkapi kita, kan? Ya nggak sih? Ya nggak? Lebih baik kita mencari orang yang bisa melengkapi kekurangan kita dan menyempurnakan diri kita lagi. Nah, dalam mencari kandidat ketua dan wakil ketua student board, sama juga seperti itu. Kita harus bisa memilih orang yang dapat saling melengkapi. Seperti Aldo dan Excel. Seperti yang tadi Aldo dan Excel katakan bahwa mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Saya dan Aldo sudah pernah sekelas pada semester lalu. Beliau adalah orang yang sangat intelektual, konseptor, dan visioner. Terbukti dari dia mendapatkan beasiswa selama 4 tahun dan lomba yang dimenangkan, dan telah menjadi wakil ketua Eureka kemarin. Kemudian dari sisi lain Excel itu adalah orang yang benar-benar di lapangan. Pada masa SMA-nya, dia sudah berkali-kali menjadi ketua panitiaan, ketua kepengurusan, ketua acara, dan acaranya sukses. Bayangkan jika sebuah ide brilian yang dikeluarkan Aldo dapat dilengkapi dengan Excel yang dapat mengimplementasikan. Ide brilian tersebut bukan hanya menjadi omongan kosong. Ide brilian tersebut dapat dijadikan benar-benar nyata. Keajaiban itu benar-benar dapat kita rasakan. Itu yang mengapa saya berdiri di sini. Mari kita dengarkan menurut pandangan lain. Halo, nama saya Juan. Jadi saya adalah seorang dengan stereotip yang bodoh, stereotip yang. Kenapa? Karena ada di Indonesia begitu banyak
kuliah, saya merasa seharusnya stereotip ini nggak ada lagi. Karena dulu saya ketika di SMA, saya adalah seorang perokok. Saya adalah seorang perokok dan saya merokok dan saya tidak bisa dipercaya orang-orang hanya karena hal seperti itu. Sedangkan saya berasa saya mempunyai potensi yang baik, dan saya mempunyai potensi dan saya yakin kalian semua mempunyai potensi. Lalu saya melihat di kuliah, teman-teman saya yang dulunya tidak punya teman, dulunya dibully, mereka mempunyai kesempatan di sini. Mereka bisa menjadi diri mereka yang baru dan tetap mereka. Saya merasa saya di kuliah ini saya mendapatkan kesempatan. Saya bukan hanya ingin diatur, saya bukan hanya ingin menjadi orang pengikut. Saya ingin mendapatkan kesempatan untuk tampil. Saya ingin mendapatkan kesempatan. Karena itu saya melihat dari Aldo dan Excel, elevate your opportunity. Itu tidak bermaksud ketika orang yang melakukan kesalahan atau orang yang tidak dipercaya, tidak mempunyai potensi. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang belum mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Coba kita lihat seperti ini. Di Indonesia, jika ada seorang lelaki dengan talentanya adalah seorang balerina, seorang yang dengan balet, apa dia akan mendapatkan kesempatan di Indonesia? Dan saya ingin kalian tahu, di kuliah ini adalah merupakan bukan hanya kita studi belajar, tapi kita mempunyai kesempatan untuk jadi orang baru, kita mempunyai kesempatan untuk dapat berkontribusi dalam kehidupan kita dapat berkontribusi di perkuliahan kita. Karena itu ketika Excel berbicara tentang diversity, saya merasa betul, gak ada orang yang gak punya potensi, gak ada orang yang bisa dianggap remeh. Semuanya harus punya kesempatan yang sama, which is elevate your opportunity. Kita semua harus bisa mendapatkan kesempatan yang sama, karena saya yakin semua dari kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dan sayang sekali jika human resource di Prasetya Mulia ini tidak bisa digunakan hanya kayak stereotip yang tidak jelas tadi. Dan ketika saya melihat visi dan misi dari Aldo Excel, diversity merupakan sebuah hal yang krusial buat saya. Kenapa? Karena ketika ada diversity, ada kekurangan dan kelebihan. Dan ketika kekurangan itu bisa ditutupi oleh kelebihan orang lain, saya rasa itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Dan saya merasa di sini saya memilih buku dari Aldo dan Excel. Kenapa? Karena saya merasa mereka mau untuk mengambil potensi-potensi dari kita. Contohnya saja seperti student community tadi.